Materi yang kita ungkap 45 menit ke depan, insya Allah materinya disesuaikan dengan situasi sekarang, yaitu mengkaji kajian surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 134. Nah ini kita akan mengkaji indahnya memaafkan dan menyambung silaturahmi. Nah ini, jadi indahnya memaafkan dan menyambung silaturahmi yang dikaji dari surah Ali Imran ayat 134. Mari kita lihat suratnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Arti dari ayat yang kita baca, yaitu orang-orang yang selalu berinfak. Nah ini, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat interpretasi para mufassir. Tafsir As-Sa'di ini, ayat ini mengabarkan sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa, lulus dari Ramadan kemarin. Karena dalam surah Al-Baqarah 183, saum diwajibkan Allah, ujungnya apa? La'allakum tattaqun, menjadi hamba muttaqin. Orang yang muttaqin itu cirinya, sifatnya, yang pertama berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah ini, jadi kalau kita selesai Ramadan tambah dermawan, ya, infak diteruskan dalam situasi lapang atau sempit. Nah inilah salah satu ciri. Jika mereka sedang berkecukupan, mereka memperbanyak nafkah. Jika sedang mengalami kesulitan, mereka tidak meremehkan sedikit pun perbuatan baik atau ma'ruf meskipun jumlahnya sedikit. Jadi selalu gitu ya, di saat ya situasi yang tenang, berkecukupan, dan situasi kesulitan, selalu menginfakkan dari sebagian hartanya. Itu ciri orang yang muttaqin. Mudah-mudahan yang hadir, yang mendengar, yang telah menunaikan itu, kita menjadi orang yang dermawan insya Allah. Yang kedua, menahan amarah. Apabila mereka mendapatkan gangguan dari orang lain yang memicu kemarahan ketika hati penuh dengan kejengkelan, yang mendorong untuk membalas, namun mereka tidak memperturuti tabiat manusiawi tersebut. Nah ini. Yang ketiga, memaafkan sesamanya.
Memaafkan mencakup sikap memaafkan setiap orang yang berbuat buruk kepadamu. Tuh. Memaafkan memiliki tingkatan yang lebih dalam daripada sekedar menahan amarah, karena memaafkan disertai dengan kemurahan hati kepada pelaku keburukan. Jadi kalau kita didolimi orang, ya, orang salah kepada kita, terus kita memaafkan dengan lapang dada, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan segala perjuangan. Memang pedih sih pedih, sakit oke, tapi tetap dia memaafkan atas ulah insan-insan lain terhadap diri orang tersebut. Kemudian yang keempat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ataupun bukan yang keempat, kita lihat tafsir yang lain dari tafsir Al-Baghawi. Ini ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu kedermawanan dalam segala kondisi. Nah ini kalau kata Al-Baghawi begitu, kedermawanan dalam segala kondisi, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, ataupun dalam keadaan mudah maupun sulit. Hal ini adalah yang menyebabkan masuk surga karena kedermawanannya. Dan orang-orang yang dermawan itu terhormat di masyarakat. Walaupun dia tidak menyebutkan saya dermawan, saya ngasih itu, saya ngasih ini, tapi orang tahu gitu. Sehingga dia mendapatkan ya kalimat-kalimat yang sangat menyenangkan dengan kata-kata si bapak ini dermawan, si bapak ini sangat luar biasa menginfakkan hartanya di dalam suasana apapun. Dan kalau didatangi oleh orang-orang yang minta bantuan, gak pernah menolaknya atau tidak memberikan sesuatu, tapi walaupun sedikit ataupun banyak, selalu ada bagian yang diberikannya itu. Jangan sampai ada orang yang mengatakan jangan ke si bapak itu mah pelit. Nah, kalau sudah orang mengatakan pelit, bahkan banyak orang yang mengatakan pelit, jadi berarti pelit beneran nanti. Maka bila pelit beneran, maka tidak ada kapling di surga untuk orang-orang yang pelit di dalam mengeluarkan harta yang dimilikinya. Yang kedua, menahan amarah nih. Maksudnya adalah mereka yang menelan, meredam amarah ketika jiwa mereka telah penuh dengan gejolak tersebut. Tuh. Menahan amarah berarti seorang telah dipenuhi kemarahan, namun ia menyimpannya di dalam batin dan tidak menampakkannya. Menahan pedih, perih, sakit, tapi ditahannya, tidak dikeluarkannya. Bukan tidak mampu, tapi dia itu memahami dan mengerti bahwa menahan amarah itu merupakan bagian yang sangat terpuji. Di rumah misalnya, istri marah-marah, anak marah-marah, suami diam aja. Nah diamnya ini apa? Sedang menahan amarah gitu. Kalau suami mengucapkan 1-2 kata, bisa fatal untuk istrinya, bisa fatal untuk anaknya, atau sebaliknya. Maka menahan amarah bagian dari ciri orang yang muttaqin. Beda dengan orang yang gede amak gitu ya. Kalau orang yang gede amak itu orang pada tahu, hati-hati dengan si itu mah gede amak si eta mah. Kalau orang sudah mengatakan dia itu suka pemarah, suka mengatakan dan melakukan yang sifatnya pemarah, orang mengatakan dia mah pemarah, bahkan se-RT menyebutkan dia pemarah, kira-kira orang yang pemarah ini akan tidak mendapatkan tempat di hati orang-orang yang lainnya. Beda dengan bisa menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan sesama. Zaid bin Aslam dan Muqatil berpendapat memaafkan orang yang telah mendolimi dan berbuat jahat kepada mereka. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuh,
Misalnya dosen, ada mahasiswa yang agak kurang patut ketika mengajar, dosen memaafkannya sambil meluruskannya. Tidak membiarkan dia salah, tapi mengingatkan, tapi dia memaafkan. Subhanallah. Mengapa? Dosen itu kan sebagai pembimbing, sebagai pembina, orang tua kedua di kampus. Bila mahasiswanya agak-agak kurang bagus, dibiarkan ya terbawa, itu kurang bagus. Diingatkan, tetap diingatkan, dipenuhi dengan kesabaran, dan bila dia itu nyerocos terus, maka maafkan saja mahasiswa itu. Sebaliknya juga mahasiswa melihat dosennya yang marah-marah kepada mahasiswanya, maka mahasiswa siap untuk memaafkannya. Begitu datang waktu untuk memaafkan, mengatakan, sudah saya maafkan Pak atas marah-marah kemarin, nunjuk-nunjuk saya maafkan Pak. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi ini. Ayat ini merupakan pujian bagi mereka yang mengerjakan perbuatan yang dianjurkan. Adapun makna lapang dan sempit terdapat beberapa pendapat. As-Sarra menjelaskan bahwa lapang adalah masa kemudahan. Ad-Darra menjelaskan bahwa sempit adalah masa kesulitan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Al-Kalbi, dan Al-Muqatil. Pendapat lain menyebutkan lapang dan sempit adalah masa senang dan susah, atau saat sehat dan sakit. Sedang sakit selalu memperhatikan. Bulan Ramadan suka memberikan titipan makanan misalnya gitu ya, ke masjid untuk buka bersama. Si ibu ini sakit, di rumah sakit dia bergumam, anakku jangan lupa ya, kirim makanan tuh ke masjid yang di situ ada buka bersama. Ibu biasa melakukan itu, padahal ibu sedang sakit. Inilah salah satu hal budaya dalam pembiasaan melakukan kebaikan di saat lapang maupun sempit. Insya Allah itu orang yang sudah dilatih dirinya, melatih dirinya dalam kebaikan-kebaikan. Ayat ini pun mencakup seluruh keadaan tersebut secara umum. Nah, di sini yang disebut dengan hakikat menahan amarah. Nah, ini al-kadhim artinya ya menahan sesuatu, menahan sesuatu di dalam kerongkongan atau perut. Ya, menahan di kerongkongan atau di perut. Seseorang dikatakan menahan amarah jika ia diam dan tidak menampakkannya amarahnya, meski ia mampu meluapkannya kepada musuhnya. Yang ketiga, memaafkan manusia. Nah itu hadirin. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari tafsir Al-Munir ini. Imam Al-Juhaili berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW yang memaafkan para pasukan pemanah saat mereka tidak mengikuti instruksi beliau dalam perang Uhud. Beliau juga memaafkan perilaku orang-orang musyrik yang menjadi penyebab kematian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Imam Al-Juhaili juga memaparkan seseorang yang memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya, padahal ia mampu membalasnya, maka perilaku ini menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan diri, kebijaksanaannya dalam berpikir, dan karakternya yang kuat. Perilaku ini lebih baik daripada seseorang yang dapat menahan amarahnya. Kita bisa bandingkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, inti reflektif dari kajian ini ya. Ayat ini mengajarkan, halo tadi ayat berapa? Lupa lagi gimana. 1, 3, 4 surat apa?
Surat Ali Imran gimana? Iya, Al-Baqarah bukan Al-Baqarah, Ali Imran. Halo. Nah, ayat ini yang sedang kita kaji, makanya jangan sambil main HP terus, halo, kecuali mencatat. Ayat ini mengajarkan bahwa kualitas takwa tidak hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi justru diuji dalam relasi sosial. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan tetap berbuat baik adalah tanda kedewasaan iman yang hakiki. Masya Allah. Memaafkan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati yang mampu mengalahkan ego dan luka. Gitu. Silaturahmi menjadi ruang konkret untuk mengamalkan nilai tersebut. Kadang hubungan retak bukan karena masalah besar, tetapi karena gengsi yang dipelihara. Disinilah ayat ini menegur orang bertakwa tidak menunggu diminta maaf, tetapi berinisiatif membuka pintu kebaikan. Jadi para tokoh masyarakat itu kan membuka peluang ya bagi tetangga sekitar dengan membuka gerbangnya, membuka pintu-pintu yang menerima tempat menerima tamunya untuk saling memaafkan. Masya Allah. Setelah momen Idul Fitri, kita diajak untuk tidak berhenti pada ucapan maaf secara formal. Yang lebih penting adalah menghadirkan kelapangan hati, menghapus dendam, dan menjaga hubungan dengan ketulusan. Karena sejatinya keindahan hidup bukan pada besarnya kita dari kesalahan, tetapi pada kemampuan kita saling memaafkan dan terus menyambung kasih sayang. Masya Allah, terlihat ketemu sama orang tersenyum ya, senyum, kemudian salam, kapan pulang dari kampung, Masya Allah, mohon maaf saya baru bisa bertemu Pak. Masya Allah, ini kegiatan-kegiatan yang sangat mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana ayat ini menjadi bagian dari kegiatan pendidikan. Bagaimana nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita ungkap. Yang pertama, nilai kedermawanan. Ayat ini mendidik agar hamba-hambanya menjadi orang-orang yang dermawan baik saat kaya maupun sempit. Ayat ini juga mengajarkan keikhlasan, kepedulian sosial, dan tidak menjadikan kondisi ekonomi sebagai alasan untuk tidak berbagi. Mewujudkan kedermawanan dalam ayat ini dapat dibiasakan dengan rajin memberi dalam segala kondisi, ikhlas, peduli terhadap sesama, dan menjadikan berbagi sebagai kebiasaan hidup. Dengan membiasakan ini akan membentuk pribadi-pribadi yang dermawan, rendah hati, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para ustadz, kiai, mualim, ajengan, dosen, siapapun, didiklah anak-anak didik kita, bimbinglah anak-anak didik kita ke arah yang dermawan, supaya anak-anak kita juga bisa menjadi orang yang dermawan. Anak turunan kita jadi orang yang dermawan, anak didik kita menjadi orang yang dermawan, santri, murid-murid kita, jamaah kita, semua gemar di dalam kedermawanan. Terus yang kedua hadirin wal hadirat, nilai pengendalian diri. Nah amarah itu, ayat ini mengajarkan pentingnya mengontrol emosi, terutama saat marah, serta melatih kesabaran dan kedewasaan dalam bersikap sebagai ciri orang-orang yang bertakwa.
Pengendalian diri dalam ayat ini dapat dilatih dengan tidak reaktif saat marah, mampu menahan diri dan berpikir jernih, serta mengubah emosi menjadi sikap bijak, sehingga terbentuklah pribadi yang tenang, dewasa, dan dicintai oleh Allah. Nah, ini pengendalian diri itu. Walaupun kata orang lain, kok bapak kalah ya, kok bapak kalah sama si Uwa itu, gitu misalnya. Anak ngompor-ngompori, tapi dia bisa menahan amarah. Kata anak yang kecil, Pak lawan Pak tuh, macam-macam orang itu kepada bapak. Si bapaknya senyum, jangan gitulah sayang. Ini kan kita lebih baik memaafkan, biarkan aja. Mereka marah pada kita kan kita tidak rusak badan kita. Hanya soal sedih, sakit hati gak apa-apa. Yang penting tidak terjadi huru hara karena kita menahan amarah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nilai pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Ayat ini mendidik agar hambanya menumbuhkan sikap lapang dada dan memaafkan, serta menghindarkan dari dendam dan permusuhan. Sampai ada yang begini itu, kamu punya dosa kepada saya tidak akan memaafkannya. Nanti kita kompromi di akhirat. Memang akhirat itu dianggap enteng, gimana ini ya? Ada orang gitu tuh, yang keras kepala itu. Nanti aja ya, kita di akhirat untuk kita selesaikan urusan ini. Akhirat dianggapnya main-main. Nah, ini orang yang berat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mewujudkan nilai pemaaf dapat dimulai dengan menghapus dendam dan kebencian kepada orang lain, kemudian belajar ikhlas, memaafkan tanpa pamrih, tetap berbuat baik kepada sesama, dan mengutamakan kedamaian daripada permusuhan. Sikap ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang tenang, bijak, dan penuh kasih sayang kepada semua makhluknya. Jadi memaafkan itu indah, meminta maaf itu indah. Kalau ditanya mana yang paling menyenangkan, meminta maaf atau memaafkan? Halo, memaafkan atau meminta maaf? Mana yang paling berat? Mana yang paling berat, memaafkan atau minta maaf? Dua-duanya berat, perlu perjuangan gitu ya. Minta maaf perlu perjuangan, apalagi minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita lakukan hal-hal yang tidak beres. Atau memaafkan itu juga, semuanya ini perjuangan di dalam memaafkan dan minta maaf. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai ihsan. Ihsan itu berbuat kebaikan secara optimal. Ayat ini ditutup dengan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Ayat ini mendorong untuk melakukan kebaikan dengan kualitas terbaik. Mewujudkan nilai ihsan dapat dilatih dengan berbuat baik dengan kualitas terbaik. Ikhlas, penuh kesadaran akan pengawasan Allah. Hati-hati dalam berbuat, sabar dan kepedulian sosial, sehingga terbentuk pribadi yang muhsin, yaitu orang yang dicintai Allah dan membawa kebaikan bagi sekitarnya. Nah, itu nilai-nilai pedagogik dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat, landasan teoritis sekarang. Kita lihat landasan teoritisnya. Silaturahmi atau silaturahim berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Silah yang berarti hubungan, rahim yang berarti kasih sayang. Dalam konteks Islam, silaturahmi atau silaturahim mengacu pada menjaga hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga dan kerabat. Selain silaturahim, Islam juga sangat menganjurkan kita untuk saling memaafkan. Saling memaafkan adalah bagian dari upaya membersihkan diri dari dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.
Allah berfirman, kita baca pelan-pelan baru baca bareng-bareng. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Nah, ini Al-Quran mengajarkan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat, ayat ini mengajarkan kita bahwa memaafkan adalah bentuk rahmat dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang meminta maaf akan terbebas dari beban dosa. Ulangi, orang yang memaafkan akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang meminta maaf akan terbebas dari beban dosa. Dua-duanya sangat bermanfaat, baik yang memaafkan atau yang meminta maaf. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa segala bentuk kesalahan kepada sesama manusia harus selesaikan di dunia ini, karena di akhirat kelak tidak ada lagi harta untuk menebus kesalahan. Yang ada hanyalah pahala dan dosa. Jika seseorang belum meminta maaf di dunia, maka kelak urusannya akan diselesaikan dengan amal kebaikannya, bahkan menanggung dosa orang lain. Oleh karena itu, silaturahim dan saling memaafkan itu merupakan salah satu amalan mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Tidak hanya membawa keberkahan dalam kehidupan sosial, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu nilai luhur yang selalu mengemuka dalam tradisi Ramadan dan perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah semangat memaafkan dan mempererat silaturahim. Tradisi saling memaafkan, berkunjung ke rumah keluarga, tetangga dan kerabat merupakan praktik sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam di Nusantara. Makanya begitu masuk Lebaran, Masya Allah, macet jalan tak terhindarkan, tapi semuanya asyik. Dengan kemacetan senyum, walaupun panas, buka baju, tinggal kaos sangsang misalnya gitu ya, tapi mereka gembira. Nah, ini lebaran, Masya Allah, semuanya itu merasakan bagaimana ini dengan kenikmatan yang dirasakannya. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwa Quran surat Ali Imran 134 ini menunjukkan bahwa salah satu tanda kemuliaan akhlak seorang mukmin adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain meskipun ia mampu membalasnya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa memaafkan merupakan salah satu bentuk pengendalian nafsu yang menjadi inti dari pembinaan akhlak dalam Islam. Luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, indahnya saling memaafkan dan menyambung silaturahim terletak pada hati yang bersih, damai, lapang dada dan berkasih sayang dalam kehidupan dengan sesama makhluk Allah. Menyambung silaturahim dan saling memaafkan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang indah dan luar biasa. Man ahabba ayyubsatalahu fir rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,
maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwa menjaga silaturahmi dapat menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam kehidupan, baik dari sisi rezeki maupun umur. Luar biasa bila digali lebih dalam tentang hadis di atas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itu momentum Ramadan dan Idul Fitri hendaknya dijadikan sebagai kesempatan untuk membersihkan hati dari berbagai bentuk permusuhan, kebencian, dan dendam. Dengan saling memaafkan, hubungan yang sempat renggang dapat kembali terjalin. Dengan silaturahmi, masa persaudaraan dapat semakin kuat. Dirasa persaudaraan dapat semakin kuat. Salah satu wujud ketakwaan adalah menjaga silaturahim dan membiasakan diri untuk saling memaafkan. Dua hal ini tampak sederhana tetapi memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan dalam kehidupan. Oke, indah silaturahim. Keutamaan silaturahmi sekarang dan saling memaafkan. Kita lihat. Yang pertama, menambah rasa kekeluargaan, harta, dan memperpanjang umur. Tuh. Inna sholatar rahim mahabbatun fil ahli wa masro'atun fil mali wa mansya'atun fil asari. Sesungguhnya silaturahim adalah rasa cinta di dalam keluarga, menambah harta dan memperpanjang umur. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di menambah rasa kekeluargaan, harta, dan memperpanjang umur. Makanya kemarin ketika mudik terlihat bagaimana indahnya kegiatan silaturahim ini. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya memperoleh kemuliaan. Qala Rasul sallama mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu. Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta sedikit pun. Tidaklah ada seseorang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan itu kemuliaan baginya. Dan tidaklah ada seorang hamba yang tawadu, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Baca lagi nanti dibagikan PPT-nya. Halo, insyaallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperoleh pahala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
Kemudian kita lihat bagian lain, memperoleh ampunan Allah. Irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum wailun li aqma'il qaul wailul lil musirrin alladzina yasirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hendaklah kalian menyayangi, niscaya kalian akan disayangi. Maafkanlah, niscaya kalian dimaafkan. Celakalah bagi akmaul kaul, orang yang mendengarkan perkataan namun tidak mengamalkannya. Dan celaka bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa padahal dia mengetahuinya. Hadirin wal hadirat, selanjutnya kita lihat bahaya memutuskan silaturahim dan tidak saling memaafkan. Awas, ada bahayanya ini. Bagaimana bahayanya? Yang pertama, tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mungkin di antara saudara gara-gara warisan kok jadi renggang, tidak akur, bahkan jadi musuh-musuh. Hati-hati. Harta tidak seberapa di dunia, tapi gak ada tempat di sorga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Terus yang kedua, hadirin, tidak diterima amal ibadahnya. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ati fala yuqbalu amalu qati'in rahim. Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian selanjutnya Allah memutuskan hubungan dengannya. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim bergantung di arasy seraya berkata, barang siapa yang menyambung hubunganku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dengannya. Misalnya, saya sudah tidak akan berhubungan lagi dengan si Anu, dia sangat kurang bagus dan kurang baik dengan saya. Saya putus hubungan, walaupun dia itu kakak, walaupun dia itu adik saya, guru saya, siapa saya. Ini hati-hati orang yang seperti ucapan-ucapan tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kisah teladan. Nah ini kisah teladan cukup bagus. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an mengisahkan hal nyata dalam sebuah kisah tentang silaturahim yang mana terjadi pada salah seorang muslim. Dikisahkan ada seorang kaya raya yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji. Namun sebelum berangkat ia menitipkan uang sebesar 10.000 dinar kepada salah seorang teman yang sangat dipercayainya untuk menitipkan barang ataupun uang. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, orang kaya tersebut lantas mendatangi rumah teman yang dipercayainya itu untuk mengambil uang yang telah dititipkannya. Sesampainya di rumah orang tersebut, betapa tercengangnya orang kaya itu setelah tahu bahwa orang yang hendak ditemuinya telah meninggal dunia. Setelah mengetahui hal tersebut, orang kaya itu lantas bertanya-tanya kepada ahli warisnya. Namun sayang, tak ada dari satupun ahli warisnya mengetahui akan uang yang telah dititipkan kepada orang tuanya. Hal ini membuat orang kaya itu kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati, di manakah keberadaan uang yang telah disimpan oleh orang yang telah diberi amanah tersebut. Tak kunjung mendapat informasi yang tepat perihal uangnya. Orang kaya tersebut lantas berusaha mencari tahu dengan mengunjungi seorang alim yang ada di Mekah. Ia menceritakan hal apa yang menimpa dirinya dan uangnya. Dan orang alim itu memberi nasihat, di sepertiga malam akhir nanti pergilah kamu ke sumur Jam-Jam.
Panggillah nama temanmu yang kau titipkan uang itu di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uangnya atau uangmu. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Jam-Jam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 3 kali ia panggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakannya. Mendengar hal tersebut, orang alim itu terkejut dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku khawatir dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, maka pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datanglah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun lantas bergegas pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang dititipi uang. Ya Fulan, baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya tersebut, lalu bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku? Dari sumur terdengar jawaban, aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali. Orang kaya itu pun bertanya, bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah? Orang itu pun bercerita, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudaraku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya. Mendengar hal itu, orang kaya itu pun dengan segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya, dan ternyata memang benar uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka. Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita dari orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Dari kisah tentang silaturahim ini dapat kita pahami bahwasanya memutus tali silaturahim dapat menghantarkan kita akan neraka. Bahkan bagi seorang yang salih dan amanah sekalipun, memutus tali silaturahim tetap tidak dibenarkan, sebab Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ini. Sampailah kepada doa, hadirin wal hadirat. Doanya yang sudah populer dibaca oleh kita, mari kita lihat dan baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Membacanya memang dengan penuh perasaan. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami mendengkinya atau kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itulah hadirin jamaah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan silaturahim yang sekarang saatnya sedang kita melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini di dalam menjalankan silaturahim yang namanya judulnya mudik, tapi isinya saling memaafkan, saling meminta maaf, subhanallah. Jadi menurut saya sangat indah Islam dalam memohon maaf dan juga